Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Kamis 7 Agustus 2025, saya Pendeta Daniel Selan bersama Ibu Eliska istri saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita awali renungan kita dengan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami sebelum beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan menolong kami supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Nama-Mu dimuliakan. Dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini renungan kita terambil dari Efesus pasal 2 ayat 17 dan 18 dengan tema umat percaya memiliki jalan masuk kepada Bapa. Efesus pasal 2 ayat 17 dan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Bapak Ibu, untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oleh siapa umat memiliki jalan masuk kepada Bapa? Bagaimana hidup umat membagikan akses dari Bapa? Umat telah memiliki jalan masuk kepada Bapa berdasarkan kitab suci dalam Efesus 2 ayat 18. Umat percaya memiliki akses kepada Allah Bapa melalui karya Kristus dan perantaraan Roh Kudus. Ini berarti misi GKO bukan menyebarkan budaya tetapi memberitakan Kristus agar setiap orang bisa mengalami hubungan yang hidup dengan Allah. GKO kiranya hidup dalam kesadaran akan kesetaraan rohani ini. Dalam kehidupan sehari-hari, akses ini penting. Hanya orang tertentu, orang yang punya akses ke ruang VIP, ruang rapat tertentu, atau tempat eksklusif. Di dunia rohani pun dahulu ada batas akses antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Tetapi melalui karya Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus, semua orang percaya tanpa terkecuali diberi akses langsung kepada Allah Bapa. Inilah keistimewaan yang besar dalam hidup orang percaya dan fondasi kuat untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Akses kepada Allah Bapa diberikan oleh Kristus karena oleh Dia bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Melalui kematian dan kebangkitannya, Ia membuka jalan yang dahulu tertutup oleh dosa dan tembok pemisah. Tidak ada lagi sistem keimanan atau ritual yang menjadi penghalang. Kristus telah menjadi perantara yang sempurna. Kita tidak perlu merasa takut, malu, atau tidak layak untuk datang kepada Allah. Karena Kristus, kita memiliki hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Umat hidup membagikan akses dari Bapa kepada sesama dan alam semesta dengan seluruh umat GKO turut serta mengalirkan hakikat Allah bagi sesama dan alam semesta agar banyak orang mengenal, percaya dan hidup dalam relasi dengan Allah Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus. Karena gereja yang misioner harus hidup dalam tuntunan dan keintiman dengan Allah Roh, bahwa semua memiliki akses yang sama antara Yahudi dan non-Yahudi. Kita kedua pihak beroleh jalan masuk
Paulus menekankan bahwa Yahudi dan bukan Yahudi sekarang memiliki hak yang sama dalam konteks umat percaya masa kini. Tidak ada perbedaan karena suku, bangsa, status sosial, usia, atau pendidikan dalam hal akses kepada Allah. Semua orang percaya dipersatukan dalam hak istimewa yang sama untuk berhubungan langsung dengan Allah, sehingga gereja misioner turut serta mengalirkan hakikat Allah bagi sesama dan alam semesta agar banyak orang mengenal, percaya, dan hidup dalam relasi dengan Allah Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Umat percaya tidak boleh memandang rendah siapapun. Setiap orang percaya, bahkan yang paling sederhana, punya akses yang sama kepada Tuhan. Maka gereja harus menghargai setiap anggotanya sebagai sesama pewaris janji dan kasih karunia. Saudara, kita tidak lagi orang asing atau tamu. Kita adalah anak-anak yang memiliki akses langsung kepada Bapa. Kristus adalah membuka jalan itu, dan Roh Kudus menuntun kita masuk. Jangan sia-siakan akses tersebut. Gunakanlah untuk datang dengan bebas kepada Allah dalam doa dan penyembahan. Menghidupi kesatuan dan kesetaraan dalam tubuh Kristus menjadi saluran kasih dan misi Allah kepada mereka yang belum mengenal akses ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selaku pelajar, mahasiswa, pekerja, karyawan, orang pemerintahan, aparat, tawarkanlah akses Bapa kepada sesama, karena di mana kedamaian dibagikan, kerajaan itu datang. Amin. Bapak Ibu, mari kita beraktivitas hari ini dengan tidak lupa membagikan firman Tuhan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, bahwa kami semua sebagai orang percaya memiliki hak yang sama dan datang kepada Tuhan dengan penuh syukur karena Tuhan telah membuka akses itu kepada Bapa tanpa membedakan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.